Baik, untuk pelaporan di klinik kita, ada laporan yang wajib kita laporkan adalah INM dan IKP. Jadi kalau misalkan untuk ini juga sudah ada di profil klinik dalam pembahasan oleh penanggung jawab atau pimpinan klinik. Yang kedua, ini dibahas secara detail adalah di bab 2. Nah, apa saja berkaitan dengan ini? Nah, kalau kita ngomongin masalah INM, indikator nasional mutu, itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kepatuhan kebersihan tangan dengan target di sini adalah 85, nanti dilakukan minimal 1 bulan sebelumnya. Namun kita sudah melakukan 3 bulan, semuanya di atas indikator nasional. Yang kedua adalah kepatuhan penggunaan APD. Jadi ini juga indikator yang dari nasional diminta 100%, kita juga sudah 100%. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kepatuhan identifikasi pasien. Yang tadi adalah kita gunakan di klinik Parwate, nama dengan tanggal lahir itu harus 100% sesuai dengan kita di klinik, yaitu sudah 100%. Yang terakhir adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien dari yang wajib kita INM adalah di atas 75. Di atas 75 kita sudah di rata-rata di 81, 83, dan 86. Selanjutnya baru kita masuk adalah indikator mutu prioritas klinik. Nah, di sini agak berbeda. Kalau tadi 4 itu sudah diwajibkan dan tidak perlu kita memilih. Di sini nanti biasanya sebagai surveyor akan menanyakan. Yang pertama, kita melakukan indikator mutu prioritas klinik. Yang kedua adalah indikator mutu prioritas masing-masing poli. Nah, nanti ditanya oleh surveyor, kenapa indikator prioritas kliniknya kita menggunakan ini? Kita sudah melakukan rapat sebelumnya. Ini tidak satu saja. Ada yang pemberian antibiotik, ada yang komunikasi efektif, ada juga dari poli gigi membawa ketepatan pencabutan. Setelah kita evaluasi, ternyata ini yang paling berpotensi dan memiliki resiko yang paling tinggi. Nah, pemberian antibiotik ini pada pasien ISPA. Kenapa? Karena pasien ISPA yang datang ke klinik Parwate itu adalah yang paling tinggi dari semua penyakit yang ada. Yang selanjutnya, pemberian antibiotik ini sangat penting berkaitan dengan kita penggunaan obat-obatan yang sesuai dengan standar, antibiotik yang sesuai. Yang selanjutnya juga tidak semua pasien ISPA bisa menggunakan antibiotik untuk penanganannya, karena paling sering adalah virus, seperti itu. Jadi setelah kita lihat indikator mutu prioritas klinik yang kita targetkan melalui rapat, pembentukan tim mutu, pelaporan, dan selanjutnya adalah pemantauan dan validasi, kita tetapkan indikator mutunya adalah 80. Sedangkan targetnya adalah kita di atas 80 ini yang saya bilang kita sudah memenuhi dengan pemberian antibiotiknya adalah di bulan pertama 92, di Maret 100, sama di bulan April 92. Nah, selanjutnya baru indikator mutu prioritas unit yang tadi saya bilang di masing-masing polinya. Yang pertama, setelah kita rapatkan di poli komunikasi efektif di poli umum, ada yang tadi komunikasi efektif, yang kedua adalah penggunaan obat-obatan yang sesuai dengan standar selain dari ISPA yang tadi, terus selanjutnya juga kita penulisan resep yang tepat dan lain sebagainya. Setelah kita rapatkan, ternyata komunikasi efektif ini menjadi prioritas unit yang ada di klinik kita. Kenapa? Ternyata akibat dari komunikasi ini sering sekali kita berkomunikasi dan resikonya juga sangat tinggi. Kenapa? Salah kita berkomunikasi, misalkanlah berkaitan dengan rujukan, kita ngomong, oh nanti ini tidak perlu dirujuk ya. Kalau misalkan tidak efektif komunikasi kita, menyebabkan apa? Pasiennya tidak puas, jadinya menyebabkan komplain. Jadi di sini kita targetkan 90, kita sudah komunikasi efektif kita adalah 100%. Yang selanjutnya di poli gigi kita dapatkan yang sesuai dengan komunikasi rapat antara poli gigi, pimpinan, penanggung jawab, kita dapatkanlah ketepatan lokasi pencabutan gigi yang skala prioritasnya. Ada juga yang ditonjolkan kemarin oleh dokter gigi adalah penggunaan anestesi, atau kedua penggunaan obat-obatan painkiller. Namun setelah kita rapatkan, inilah keputusan kita di pencabutan gigi adalah indikator prioritas dari unit poli gigi. Selanjutnya adalah di fisioterapi kita berdiskusi, ada kepatuhan kontrol pasien ini yang menjadi prioritas dari fisioterapi ini. Nah, yang kemarin selain dari kepatuhan ini, kita juga prioritas yang lain apa? Adalah peningkatan jumlah pasien, terus selanjutnya adalah
pendapatan. Namun setelah kita dapatkan antara fisioterapi penanggung jawab sama penanggung jawab pelayanan dan kedaruratan, ini dapatkan adalah kita pakai kontrol untuk pasien fisioterapi itu kita targetkan di 100%, namun di bulan Maret ini ada penurunan sedikit, namun setelah itu sudah meningkat ke 100%. Selanjutnya adalah pelaporan PPI. Di sini kita lakukan monitoring penetapan PPI ini seperti biasa, harus ada pedoman PPI-nya dulu, baru ada rapat dilengkapi dengan uangnya, undangan, absensi, notulen dan gambar, baru kita lampungkan dalam seperti ini. Yang pertama adalah di pelayanan. Kita cek dari pendaftaran rekam medis, pemeriksaan umum atau poli umum, gigi mulut, unit tindakan, maksudnya kefarmasian. Disinilah kewaspadaan standar yang kita cek. Itu sudah ada di Google Drive. Bagaimana cara kita pengisinya? Di sini cuma kita rangkumkan. Yang pertama adalah hand hygiene atau kebersihan tangan, itu sudah dilakukan semuanya. Penggunaan APD juga sudah semua dilakukan. Kebersihan lingkungan sudah dilakukan oleh semuanya. Alat-alat kita baik dari sterilisasi atau kebersihan sudah, ketepatan dalam penyuntikan lokasi aman di lingkungan di linen ini juga sudah kita kerjasama, dan bagaimana pengelolaannya, limbah infeksius, non infeksius dan B3 juga sudah bagus. Namun untuk linen kita di kefarmasian itu tidak ada, ini ada tanda yang tidak. Selanjutnya adalah etika batuk, penempatan pasien yang sesuai dengan pasien dengan beresiko. Kita misalkan pasien TB kita di luar untuk menunggu sambil melakukan pemeriksaan gawat darurat, kalau perlu penanganan ke ruang UGD namun beresiko tinggi kita steril. Terus terakhir adalah kesehatan petugas. Jadi kita melakukan di bab 1 itu adalah melakukan pemeriksaan secara berkala setiap tahun untuk pegawai kita. Ini juga kita lanjutkan ke IKP. Di IKP ini kita lihat adalah kita ada pelaporan insidennya, kronologisnya bagaimana, dampaknya, baru kita identifikasikan apakah dia kejadian potensial cedera atau yang lainnya, baru kita lihat dampaknya, probabilitasnya, dikalikan baru kita dapat kriterianya, apakah low, moderate, high, dan lain sebagainya, baru tipe identifikasinya bagaimana. Pelaporannya pun ini sudah ada di Google Drive-nya dan di panduannya secara detail apa-apa saja yang perlu dilakukan. Selanjutnya, nah baru kesimpulan. Nanti inilah yang akan dijelaskan bagaimana tentang INM dan IKP-nya. Baik, demikianlah review tentang INM dan IKP. Jadi di sini pastikan apa yang kita buat itu yang kita tulis, apa yang kita tulis itu kita lakukan, dan bagaimana cara kita berdiskusinya. Jadinya jangan muncul di indikator prioritas poli umum langsung tadi menjawab komunikasi efektif. Sebenarnya kan seperti tadi kita bilang, kita memang mengadakan rapat dan tidak menonjolkan satu permasalahan saja. Jadi saya maunya ini, saya maunya ini adalah sudah hasilnya. Jadi seperti itu berdiskusinya. Jadi kalau sudah melakukan pasti bisa untuk menjawab dan berdiskusi berkaitan dengan INM dan IKP.